merdeka. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus di hari spesial ini, kita bersyukur kita jadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, dan kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena kami ada di bangsa Indonesia. Kami berdoa hal-hal dahsyat terjadi atas bangsa kami. Dan kami rindu untuk merenungkan kembali akan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dimanapun kami berada hari ini. Biar hari ini menjadi hari berkat, hari lawatan Tuhan. Hari dimana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-22. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, haleluya, sama-sama bilang sama saya sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus dan dosa sudah digantung di atas kayu salib oleh karena kematian Kristus, maka kita yang menerima Yesus adalah menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dibebaskan, tidak ada lagi belenggu, tidak ada lagi ikatan akan dosa-dosa setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Amin. Berarti kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dan apa dampaknya? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, lihat saudara, jadi begini jalurnya, ketika kita dimerdekakan dari dosa, kita diubahkan menjadi hamba Allah. Dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kegelapan, dulu kita hamba setan. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan hukuman kekal ini, maka kita diubahkan menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, anak-anak terang. Iya kan? Dampaknya adalah kita menjadi hamba Allah. Lalu setelah kita menjadi hamba Allah, apa yang dikatakan selanjutnya? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lihat ya jalur saudara, lihat arahnya gitu ya kan. Ketika kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak lagi membelenggu hidup kita, tapi kita memberikan hidup kita, memberikan tubuh kita kepada kemuliaan Tuhan untuk dipakai untuk kerajaan sorga. Dan setelah itu kita diubahkan menjadi hamba Allah. Diubahkan status kita dari hamba dosa menjadi hamba Kristus, hamba Allah, hamba kebenaran. Dampaknya kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lihat saudara, ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang sudah tidak lagi terikat dengan dosa, hidupnya selalu hidup dalam kekudusan. Hidupnya akan selalu tinggal dalam kekudusan. Karena firman Tuhan jelas katakan, kuduslah kamu sebab Allah adalah kudus. Dan tidak ada seorang pun dapat melihat, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Jadi kekudusan adalah satu hal yang mutlak. Dan orang yang sudah dimerdekakan dari dosa tidak bisa tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia harus memperoleh buah pengudusan. Sehingga akhirnya karakternya terus diubahkan, hidupnya terus dipulihkan. Dia mengerti gitu kan ketika saya sedang berjalan dalam ketidakkudusan. Saya harus datang, saya harus dipulihkan, saya harus minta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya. Tidak nyaman lagi gitu loh. Tidak nyaman lagi untuk menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian. Itu udah gak nyaman. Kenapa? Karena dia sudah jadi hamba Allah. Hidupnya sudah dipulihkan. Dia sudah dimerdekakan dari dosa. Kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan apa dikatakan selanjutnya? Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Lihat tahapan-tahapan ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang juga mengingatkan kita pada hari ini secara khusus bahwa hidup kita sudah dimerdekakan dari dosa. Amin. Jangan biarkan kita terjajah lagi dong.
Iya kan? Kita kan diberikan akal budi, kita diberikan hati yang takut akan Tuhan. Harusnya kita sadar, kita diberikan rohnya yang kudus untuk diam dalam hidup kita. Harusnya itu yang membuat kita sadar, oh iya ya, saya nggak boleh lagi tinggal dalam kegelapan. Saya nggak boleh lagi tinggal dalam dosa yang mengikat dan membelenggu saya. Karena ketika dosa kembali mengikat dan membelenggu kita, akan sulit terlepas. Kenapa? Karena sudah mulai terikat kembali, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini berbahaya. Ya, nah, saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya kita mengerti hari ini bahwa ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu dosa sudah dipakukan di atas kayu salib. Pelanggaran saya di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Dengan kata lain, setiap kita yang memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah. Ada perubahan status di sini. Dampak dari perubahan status akan membawa kita masuk dalam pengudusan hidup. Iya kan? Pikiran kita, perkataan kita, sikap dan tindakan kita. Dan dampak daripada keselamatan, dampak daripada kemerdekaan yang kita terima dari Allah adalah hidup yang kekal. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita terus diingatkan. Dan ini yang saya terus doakan kepada setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui Bible and Coffee ini, program ini. Biarlah setiap kita terus menyadari diri kita bukan lagi antek-antek kegelapan, bukan lagi orang-orang yang masih terikat dan terjajah dengan dosa, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan hidup dalam kebenaran. Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus bilang begini, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa kebenaran ini? Kebenaran ini adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang hidupnya sudah dimerdekakan dari dosa, kita harus tetap tinggal dalam firman. Kenapa? Karena firman adalah kebenaran. Dan mereka, kita, saudara dan saya, kita akan dikuduskan. Makanya Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Berarti hidup kita dikuduskan ketika kita dimerdekakan dari dosa. Dan untuk kita tetap tinggal dalam kekudusan, maka biarlah firman Tuhan terus kita renungkan. Firman Tuhan itu yang adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Wow, hari ini kita dibukakan, hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan bagaimana kita tetap tinggal dalam kemerdekaan daripada setiap jajahan-jajahan, keinginan-keinginan akan dosa. Jelas, kita harus tertanam dalam firman Tuhan. Yesus sendiri bilang bahwa orang yang tetap tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalamnya, maka ia akan beroleh buah. Ada buah yang dia hasilkan, dan buahnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Karena itu tetaplah berjalan dalam kemerdekaan. Caranya bagaimana? Sederhana. Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita. Kemerdekaan itu kita dapatkan ketika kita mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Dan firman Tuhan adalah kebenaran itu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat benih firman-Mu. Terima kasih buat kemerdekaan dari dosa yang Kau buat bagi hidup kami oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Hari ini biarlah kami boleh terus mendengungkan dalam hati dan hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak lagi membiarkan diri kami ditindas, diinjak-injak, diikat, bahkan dibelenggu oleh setiap keinginan-keinginan dosa. Tapi biarlah hidup kami dipakai Tuhan untuk alat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan, yang sakit Allah jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat, Allah yang memberikan kelegaan dan keteguhan hati. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan keselamatan dan kemerdekaan kami dari dosa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.